Tisu mana? Tisu. Oh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Doa aja. mudah-mudahan paman itu udah repot dulu sekarang sekolah. Jadi begini ya, yang saya dua insan beda yang mudah-mudahan dipertemukan dalam bahtera yang tenang. Amin. Dari awal sampai akhir Amin. mengadungi bahtera, tidak ada badai yang membuat kalian porak-poranda. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi begini kata Khalil Gibran, perempuan itu seperti tangan, ada di samping, tidak ada di bawah buat diinjak-injak, juga tidak di atas buat dipuja. Jadi kamu siap, kamu bukan untuk diinjak, kamu bukan untuk disanjung dipuja, tapi teman sejarah. Mudah-mudahan dia mengerti posisi itu. Kalau misalkan ada kekerasan selain secara nasab memang mengiyi walinya, tapi secara psikis ngomong aja ke paman kamu, kalau misalkan ada dalam rumah tangga kamu ada percekcokan ya. Ya mudah-mudahan paman, terutama paman Deo, kalau paman Rinci jalan aja bersyukur ya. Jadi saya kasih mandat sama adik saya, dulu namanya Bontot Sadeo Penor, palanya bejol, peang dia. Lagi kecil bukan manis, cengeng. Sekarang juga kok. Ya, kira-kira itu banyak berdoa, mohon mudah-mudahan perjalanan bahtera ini membawa kamu menjadi insan yang sakinah sesuai dengan Amin. mawaddah warahmah, dan jadi rahmat buat kamu dan keluarga. Amin. Ya, itu aja. Mohon maaf paman cengeng. Ya. Waalaikumsalam. Nah ini kita berkumpul di rumah ini dalam rangka melepas ponakan kami yang tercinta Yayah Sakinah Cahayati. Mungkin besok akan melepas lajang. Besok dilancarkan semua urusannya. Mudah-mudahan kedepannya Yayang
menempa hidup menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin. diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Sedikit balik ke belakang, rumah ini adalah rumah kedua saya. Di rumah ini telah banyak sejarah. Beberapa keluarga karena rumah ini layak, banyak dan abang saya dan Bahim hatinya terbuka. Sehingga keluarga banyak yang nikah di rumah ini. Kebetulan dulu saya nikah di rumah ini juga. Ada istilah orang Aceh namanya malam berburu. Mungkin karena ini siang, ini belum malam ya, belum berburu. Yang kedua. Kemudian bahasa Jawanya midudu ready, terus bahasa orang Bataknya mangalehan mangan, kalau bahasa orang Padang malam bainai. Beberapa waktu lalu saya di sini hadir sebagai orang muda yang masih kecil, yang masih banyak ketua kita, baik itu dari keluarga Jawa maupun dari keluarga Gebrong, semua masih lengkap. Om Iwan dulu waktu hadir ke sini hadir sebagai adik anak kecil, sekarang hadir di sini sebagai kakek. Jadi zaman telah berganti, kita pun yang dulunya anak-anak sekarang sudah menjadi orang yang paling tua. Untuk itu Paman berharap Yayang setelah nanti berumah tangga kita jaga silaturahmi dengan sanak famili semuanya, karena bagaimanapun juga adat istiadat kita masing-masing itu makin lama akan makin terkikis dengan kemajuan zaman, dimana biasanya kita pakai adat Jawa, kemudian keluarga kita banyak dari luar Jawa, begitu juga dari Aceh, udah banyak dari luar Aceh, ada juga dari Sunda, dari semua suku mewakili keluarga kita. Untuk itu, walaupun secara adat mungkin kita tidak sesakral zaman-zaman nenek Sentiong dulu, kalau ada acara begini, pokoknya kita terharu banget karena pasti nangisnya paling kenceng nenek Bojong itu. Baik itu perkawinan saya, perkawinan Uin, perkawinan Hendarwin di sini, perkawinan siapa lagi ya? Ini Hesti, nenek Sentiong itu selalu membawa aura yang berbeda. Mungkin hari ini nggak bisa hadir karena mungkin besok baru bisa hadir. Sekali lagi, Yayang yang dulu kita pernah bermain-main di Ancol masih kecil, sekarang sudah mau menikah, mungkin beberapa tahun lagi punya anak. Mungkin bisa kita berkumpul lagi di rumah ini kalau ada umur 10-20 tahun lagi Yayang sudah menikahkan anaknya yang berikut. Untuk itu sekali lagi adat istiadat yang kita pegang ini itu hanya sebuah budaya dari semua bangsa kita. Yang terutama dari kita semua adalah masalah agama. Agama itu dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak akan berubah. Al-Quran tetap begitu, Al-Hadis tetap begitu, urutan sholat tetap begitu. Untuk itu, untuk Yayang mungkin setelah menikah nanti tetap jaga sholatnya, jaga puasanya, bakti kepada suaminya, bakti kepada orang tua, walaupun dari agama katanya kalau seseorang setelah menikah maka
hilanglah tanggung jawab orang tua. Semua tanggung jawab itu ada pada suaminya. Begitupun yang bakti kepada suami adalah hal yang paling penting. Karena menurut para ustadz, para ulama, surganya wanita setelah menikah itu adalah bakti kepada suami. Walaupun orang tuanya pernah kita dengar zaman Nabi ada satu wanita yang tinggal di rumahnya, mungkin udah populer banget ya. Dia tinggal di rumah, lalu suaminya safar ke luar negeri. Selama safarnya suaminya berpesan kepada istrinya, wahai istriku, kau tidak boleh pergi ke manapun selagi aku ada di luar. Tiba-tiba hari berganti hari, tahun berganti tahun, terdengarlah kisah ibunya si mempelai si wanita ini sakit. Lalu datanglah kabar kepada si wanita bahwa mamanya sakit. Tapi karena sudah diingatkan oleh suaminya tidak boleh keluar rumah, maka si istri tidak berani untuk meninggalkan rumah sekalipun walaupun itu ibunya sendiri yang sakit. Pada akhirnya si ibunya meninggal. Si istri tetap tidak berani untuk keluar pergi ke rumah ibunya karena ingat pesan suaminya bahwa tidak boleh keluar rumah selama dia masih ada di luar. Karena rasa sesal dan yang tidak terhingga, keluarga dari si ibu ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini punya ibu, tapi sesampai ibunya meninggal, dia tidak sempat dan tidak mau untuk menghadiri menengok ibunya walaupun mulai dari sakit sampai meninggal dunia. Lalu Rasulullah menanyakan kenapa demikian. Ternyata si istri ini mengikuti apa yang menjadi stand suaminya dan dia taat, saking taatnya sama suami, hanya untuk menengok ibu pun dia tidak berani. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengucapkan bahwa alhamdulillah ibu dan bapak anak perempuan ini insya Allah surga. Ternyata kita lihat dari kisah ini bahwa ibu bapak yang telah melahirkan anak seorang perempuan yang begitu soleha sehingga untuk mengatakan tidak kepada suaminya pun dia tidak berani. Untuk itu dari kita kalau berkaca dari kisah ini menyatakan bahwa bakti kepada suami itu adalah segala-galanya. Mungkin untuk zaman sekarang hal semacam itu kayaknya udah luntur. Orang malahan bisa berperang, masa ibu buah sakit aja izinin kan begitu. Tapi contoh dari Rasulullah ini mungkin adalah contoh yang paling ekstrim yang ada di muka bumi ini, bahwa begitu harus berbaktinya seorang istri kepada suami. Untuk itu mungkin itu bisa yang camkan sebagai bukan tausiah ya, sebagai peringatan bahwa sampai sebegitunya lah bakti suami, bakti istri yang harus pada suami. Mungkin terlalu panjang paman ngomong. Untuk itu sekali lagi paman ucapkan mudah-mudahan besok dia yang dilancarkan dalam pernikahannya. Amin. Dan paman berpesan jangan lupa sama paman. Assalamualaikum. Amin. Oke, selanjutnya 7 semua
Suga ya. Dan setengah 6 ya. Satu lagi sudah. Oke, karena kita mau ini juga, tapi kita mau bisa Waalaikumsalam warahmatullahi dan kita hanya melengkapi saja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Mandi dan Pak Dio juga semua. Nanti kalau yang ada masalah dengan yang jangan menurut keluarga kita ya, karena bagaimanapun juga ya itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi pasti kita akan membela ya. Jadi kalau ada masalah sama dia, sampaikan ke keluarganya iya. Jadi nanti kalau dari segi berat, mereka kan akan apa ya, akan tidak seperti dari kita. Semoga tidak ada masalah-masalah yang berarti nanti. Insya Allah semuanya besok lancar. Amin. Besok kita ketemu di Cakung. Amin. Mudah-mudahan semua urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya belum semuanya ya, tapi gak apa ya. Kita udah mau berhenti juga. Terima kasih kepada om-om yang berlaga, kakak-kakak, bibi, paman-paman juga yang telah memberikan nasihat dan Keluarnya apa? Cakung Timur ya? Cakung Timur ya? Cakung Timur keluar. Belok kanan apa? Itunya apa? Itunya JGC Kopos. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan besok diberikan kelancaran, kemudahan, Amin. dan tidak ada suara. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ta'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yakunu mazida. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. وتقبيلا لك الحياة ووضعهم من السهلات Amin. وترفعهم لك الأعداء وتباركون الأسرار بالخيرات الحياة وضعفا من أعداء الفقراء. Amin. اللهم افتح أبواب الخير أبواب السلامة وأبواب الصحة والنعمة والبركة والقوة والبركة والرحمة والرزق والعلم والتقدير والتقدير. Amin. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا. اللهم أعنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بالهدى والبيان والوفاء والرشاد والسوق والمختلف والسداد والبحار. Amin. ما ظهر منها وبطن الذين هذا خاصة وكل ذلك سيدنا عامنا لعنة الصفات. Amin. اللهم حول امورنا وصح اسيادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا وسع ارزقنا ولا طريقنا لشيء بعنا وفي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره. Amin. انك على كل شيء Jejak paman pena berarti. صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم نسالك السلامه في الدين Amin. وأعطنا في الجسد والجسد وبركة في الرزق وبركة قبل الموت. Amin. ورحمة منك ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سماءنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. Amin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.